Oke, halo, Hmm. selamat pagi jam 10.35 Pagi sekarang buat Ben. Vin sama Dava Nafis. Makasih Halo. banget udah nyempetin waktunya walaupun tadi gue ketiduran, sorry banget. Karena gue yang ketiduran. Santai, Oke, Oh, santai. Ben. Capean gimana ya Ben. kabar lu pada? Gimana kabar? Alhamdulillah baik Ben. Sehat-sehat. Baik, Gimana Ben? Ben, Kabar lu juga? baik. Oke, kita perkenalan dulu kali ya mulai Oke. dari nama gua Adriel Ruben Matthew, Departemen Teknik Mesin 2021, asal gua dari SMA Negeri 4 Depok, gua rumahnya di Depok, dan ya, salam kenal semua. Halo, Ben. Salam Halo kenal. Ben. Kenal Oke. semuanya. Kenalan ya gue. Halo Yoi. semuanya, nama gue Rehan Almalik Fitra Arifin. Gue biasa dipanggil Ipin. Asal sekolah gue dari SMA 28 Jakarta. Terus gue berdomisili di Cinere. Salam kenal semua. Salam Halo, kenal. Vin. Salam Cinere kenal. mananya, Pin? Apa? Cinere mananya, Pin? Gue Cinere ini dekat Living Plaza. Mega Cinere dong, Blok J. Enggak, Enggak, Blok M. enggak. Bukan Mei ke Cinere. Gue ke arah Gandulnya. Oh, Di iya, Cinere, iya. Bukit Cinere. Iya. Itu Pin deket di Oh, Depok ya? Ini gue Dekat. orangnya Emang lu di mana ya, Ben? Cikarang. Depok gue mana ya? sebenarnya di ini di Cimanggi di Tapos, tapi gue itu dulu tinggalnya di Bukit Cinere Indah. Oh, iya Gitu dekat sih. sini lah. Tambah jauh Silakan. dong, Ben. Apa? Tambah jauh dong, Ben. Enggak, Rumah justru lu. gue ke UI malah lebih deket. Oh iya sih, benar. Rumah lu deket UI, Ben? Ya, sedekat-dekatnya 45 menit juga sih, nggak deket-deket banget. Tapi Oh, masih bisa dijangkau tanpa ngekos gitu loh. oh. Ya, Kalau lu, Pin, gimana? bagus sih. Masih Gua harus nggak, ngekos ya? enggak. Cuman ya 20 menit lah. Ke UI. Oh, Cepat kok. Enggak Oke, lama. silakan Dapan Apis. oke. Nih Nah, lebih. yang Mungkin gue bikin ya nih Mas. harus perkenalan dulu nih. Mungkin kenalin gue M. Dava Nabi Safwan, gue dipanggil Daipis, boleh, Dava boleh. Gue asal sekolah dari SMA Negeri 10 Palembang. Jadi gue orang Palembang, Departemen Teknik Mesin 2021. Salam kenal semua. Salam Sama kenal. dengan Davis. Sebelumnya gue mau nanya deh, lo kan bikin lirik nih. Kok lu bisa secepat itu kepikiran dah bikin lirik setengah hari? Boleh tuh, bener. Gue pengen Setengah nanya. hari, maksudnya kayak gue emang pernah bikin lirik-lirik gitu, tapi sehari aja belum tentu jadi gitu. Lo keren deh, gimana dah itu? Ceritain dong, gue kepo nih. Pertama gini, Ben. Kalau masalah lirik Mars itu, jadi gue itu orangnya dulu nih, kayak bukan dulu sih, kayak belakangan ini pas SMA itu gue itu suka jogging. Joggingnya itu di kayak Jasdam. Jadi Jasdam itu kayak tempat latihannya tentara gitu. Jadi gue itu suka ya jogging, pull up, push up gitu lah. Biasalah anak muda gitu. Terus, iya ya. Ada. Nah, jadi hampir setiap sore itu selalu pasti kalau di tempatnya TNI itu ada dimuterin lagu Mars mereka gitu. Tapi gue bukan kopas ya, bukan kopas. Maksudnya terinspirasi gitu. Inspirasi ya. Iya gitu. Jadi tiap sore itu ada terus kayak. Jadi kami tuh yang ada yang lagi jogging di sana itu kayak kadang sambil nyanyi juga gitu. Jadi aku pun juga Jadi lu terngiang-ngiang gitu kan. udah hafal marsnya TNI juga gitu ya? Iya Secara gitu, nggak langsung. Mars TNI rata-rata sih. Jadi kadang terngiang-ngiang sendiri gitu. Nah mungkin kenapa sih juga gue nggak tahu ya, mungkin juga keajaiban juga mungkin gue bisa nemuin lirik yang kayak gitu kan, yang Departemen Teknik Mesin. Pas banget sih emang buat Iya DTW. gitu. Soalnya nggak ada revisiannya sedikit banget. Like literally hampir nggak ada revisian kan, revisiannya setahu gue kemarin. Iya sih, gue tuh kayak aduh ini coba deh buat iseng-iseng aja nih, siapa tahu Nah, kita teman juga pada bingung suka nih juga apa gitu yang kan. mau direvisi gitu. Iya kan, paling Udah. yang apa jangan pantang menyerah itu kan, itu doang. Jadi Iya. habis itu Nggak nyambung aja kalau itu. sama nada ya doang, asli keren dah. Gue kayak gila. Sebelum Udah itu gue jadi juga terima kasih sih sama si Arwin. Soalnya Arwin itu jadi tambah bagus lagi kan Mars yang dibuatnya kan kayak ada burak musiknya gitu ya. Iya, sebenarnya iya, gue itu kayak kayak kemarin apa? itu bilang siapa yang nyiptain Mars itu kan dibilang gue kan, tapi sebenarnya gue itu kayak ngerasa bersalah juga kalau gue bilang
saya sendiri. Soalnya sebenarnya kan Mars itu kan juga dibuat sama satu angkatan kita juga kan. Kayak aku juga minta pendapat sama kalian gitu. Jadi gue kayak masih ngerasa bersalah juga kemarin gitu kan. Tapi di lain sisi kan nanti takut dimarahin sama cuttingnya kalau nggak ada yang nunjuk gitu kan. Jadi langsung kayak apa ya? Langsung Dijawab refleks ya. gitu aja. Iya, iya. Daripada sebenarnya sih emang menjawabnya daripada ribet lah. Iya. Iya. Biar nggak Kalau panjang. ditanya mah apa-apa jawab aja. Maksudnya kalau gue mikirnya kayak lebih baik lu salah karena lu jawab daripada lu salah gara-gara nggak jawab sama sekali. Iya, betul, betul. Iya itu. Tapi tetap aja. Pasti kan aja. kita dihargai juga dengan kita berani Iya. untuk menjawab gitu, Ben. Gua kemarin pas tiba-tiba katanya bilang kayak udah nggak usah takut salah, itu gue langsung kayak mulai Iya, gini. mulai Sebenarnya gue takut berani juga, sih, lebih awkward gue takut mulai juga. berani. Gue juga Segen sih. sebenarnya sebelumnya karena kenapa gue nggak berani itu karena gue takut salah aja gitu, benar. Iya, takut salah, takut ya biasalah orang takut Tapi salah ya. ternyata ya sama cutting dihargain juga sih, kita Iya. berani berpendapat. Tapi gue salut sih kemarin MADK-nya tuh benar-benar ini kayak walaupun online tapi masih berasa MADK-nya gitu loh. Kayak biasanya sangat berasa itu, bener banget, sangat berasa itu. Masih dapat esensinya MADK-nya dari materi-materinya, dari dari pembawaannya juga masih masin banget gitulah istilah, masih aura masinnya masih kental banget, keren. Dan ya apalagi gue asli gue paling senang kemarin materi yang visioner karena buat kita yang mahasiswa kan kita misalnya masih abu-abu nih, nggak tahu mau ngapain di kedepannya, terus kita kayak butuh tips-tips. Gue juga jujur butuh tips-tips buat kedepannya gimana, buat planning segala macam, buat kalau misalnya ada worst case-nya gimana tuh. Kayak kemarin gue makanya nyatetnya lumayan, jadi akhirnya materinya nangkep sih. Kayak kalau misalnya lu jadi mahasiswa tuh harus planet, abis itu lu harus punya rencana cadangan dan lu harus tahu nih mana plan lu bagus nggak buat lu ke depannya gitu loh. Kayak terus kemarin gue dapat quotes ini gini kayak lebih baik lu ngeplan tapi gagal daripada lu nggak ngeplan itu bakal malah lebih gagal gitu. Kayak gue dapet itu gitu sih. Kemarin bawaannya Bang Juan juga, Bang Ojan juga asik banget. Asik banget sih emang. Gue juga sebagai pendengar nggak bikin ngantuk gitu loh. Gue jadi dengerin mulu, terus gue sambil review juga apa yang diomongin gitu kan. Terus kayak pembawaannya santai, menarik lah buat diikutin. Iya sih, bener banget sih. Tapi gimana ya, walaupun kita dalam keadaan online ini, kita itu masih harus ditekankan dari cutting itu harus kayak tetap solid gitu ya. Kayak walaupun misalnya ada orang satu yang nggak ngerjain tugas, terus kita satu angkatan kan kena kan, jadi bukan si orang itu aja yang kena marahan gitu kan, jadi kita seangkatan. Jadi kayak masih harus tertanamkan jiwa satu rasa gitu. Harus satu rasanya tuh berasa. Itu harus banget itu sih. Harus ada gitu. Karena jujur lebih susah lu nanamin satu rasa online ketimbang lu offline. Nah, bener banget tuh, Ben. Soalnya kita nggak ketemu, nggak tahu gimana orangnya. Kalau misalnya offline kan lu nggak jawab offline, di kampus bisa disamper, bisa diajak makan di kantin misalnya. Kalau lu online lu nggak dijawab, ya udah lu nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Misalnya lu di tempat nggak tahu, betul. Iya, betul banget. Nggak dibalas. Kalau misalnya di offline kan bisa lu samperin, bisa lu cari orang minta tolong. Lu cari misalnya, gue mau cari Davis nih, gue minta tolong Ipin cariin Davis dong gitu. Bisa kan lebih mudah sih. Tapi kalau lebih gampang lah buat bersosialisasi, buat mengenal satu sama lain lebih gampang dibanding online. Tapi kita ya udah benar diuji ya buat sini itu ya tapi lumayan juga lah online ini kita bisa belajar juga. Terus jujur aja nih, gue kemarin sama tugas-tugas itu gue kaget loh. Kaget itu pasti. Karena gue udah lama nggak ngapa-ngapain kan dari semenjak gue masuk ke PPKB kan. Gue gabut, gue nggak tiba MADK gue, wah gila, kaget banget itu tugasnya. Banyak banget ya kan, terus gue kayak stres banget gue, tapi gue jalanin ya sebenarnya gampang-gampang aja sih, mudah kalau misalnya jalanin di bawah have fun gitu kan. Iya benar bawaannya. Terus kayak esensi dari tugas-tugas ini juga sebenarnya ini baru awal-awal aja gitu. Gue yakin pasti kuliah nanti bakal lebih sulit, bakal lebih banyak dibandingin deadline-nya bakal lebih gila lagi. Iya betul.
Jadi kayaknya Bener, mungkin itu sampai persiapan emang dulu bener-bener juga. nggak tidur malahan kalau gue denger-denger cerita dari anak-anak yang udah masuk perkuliahan banget gitu kan. Kayak Emang iya. misalnya ini pagi ini kita ada ini ya, pagi ada kelas gitu kan. Kayak langsung pas malamnya atau sorenya itu harus kumpul gitu. Nggak Iya, ada, emang kayak gitu. iya Pasti nggak ada bakal ada. jelang kita, ya bolehlah berleha-leha dulu. Enggak, langsung ada tugas, kerjain langsung kumpul hari itu. Kan Iya. tambah, aduh itu. Terus Kayaknya ada kalau benernya juga gitu Ben ya. yang gue dapat dari tugas ini adalah kemarin gini kan, gue mau cerita dikit ya kan, yang Nggak boleh tugas Ben. MADK hari 1 itu kan gue MADK hari 1 hari Senin kan ya. Iya. MADK ya harus Senin. Terus habis itu kita disuruh ngumpulnya hari Selasa. Nah itu tuh gue udah bingung banget kan, karena hari Selasanya gue vaksin kan, gue vaksin tuh. Makanya gue kemarin kalau lihat pas gue di PSAF, ruangan gue Belum beda, ada. itu gue di rumah gue. Iya. PSAD gue nggak ikut PSAD. Gue ke rumah teman, ke rumah sepupu gue yang anak DTSL. Makanya kemarin gue bilang, gue mau ngebajak Zoom-nya DTSL itu. Nah, habis itu gue mikir kan, gue gasin aja nih malam ini kan. Habis itu gue langsung bikin video. Habis itu gue ngerjain yang mental health, gue ngerjain tugas buku sama podcast 3 gue kelar. Dari situ gue dapet esensi bahwa lu bisa, lu tuh punya kemampuan buat sebenarnya lu bisa. Sebenarnya lu bisa. tugas itu Lu bisa punya pokoknya kemampuan ngerjain ini semua kalau lu niat, dan lu harus punya time management yang bagus gitu loh. betul. Dan lu ya memang nggak bisa dipungkiri ya, support dari teman-teman lu juga harus. Misalnya kayak kalau misalnya teman-teman lawan podcast gua nggak bisa, gagal juga dong. Gue bersyukur banget punya teman-teman yang suportif banget, yang kayak ayo kan kemarin Semuanya juga pengen menyelesaikan tugas itu dengan cepat gitu ya. makanya kemarin gue kayak ayo kita podcast. Gue kemarin sama kelompok 4 22 sama 31 langsung gue cari CP-nya, baru langsung gue gue gasin kan, gimana Sabingga jam 9 jam 10 jam 11 ayo gue gas sampai malam dah, gue bilang gitu kan. Ayo semua, gue seneng banget kayak anjir, puji Tuhan bisa kelar gitu kan. Sebenarnya ini lebih ke gimana ya Ben? Lebih ke mindset kita aja Ben. Kalau misalnya dulu nih gue pas pra MADK, gue mikir, waduh ini selesai nggak sih tugas ya, bakal selesai nggak? Tapi setelah gue jalanin, makin bisa, makin santai, makin enak. Terus pas yang hari Senin kemarin MADK dikasih tugas, gue pikir, ini pasti selesai ini mah, gampang ini, cuman butuh waktu segini, bisa ini selesai. Gue jadi pemikiran gue bukan yang, aduh stres banget tugas banyak, bakal selesai gak bakal bisa kekumpul. Gue nggak gitu sekarang, gue kayak, oh pasti bisa buat ngumpulin gitu kan. Kalau lu gimana, Fis? Menurut lu pendapat yang esensi lu? Kalau menurut gue nih ya, gini, menurut gue kita dikasih tugas tuh ada baiknya loh. Kayak, coba kita lihat dari esensi yang nilai positifnya. Karena ya, ini pribadi gue nih. Kalau kita di rumah nggak ngapa-ngapain, kita cuman nguling, kayak, nih contoh nih. Seandainya dari awal kita sebelum pra-MADK, kita masuk UI itu nggak ada ospek, nggak ada kerjaan apa-apa, pokoknya langsung masuk kuliah. Jadi kayak pas kita masuk perkuliahannya nanti kayak kita itu apa ya, apalagi dengan materi-materi yang langsung gitu kan, dikasih sama dosen-dosennya kan gitu, kayak mungkin kita nggak siap gitu kan. Jadi mental sebenarnya apa yang diuji dari cutting kita ini, kayak mental kita itu diuji, kayak time manage kita gitu. Kayak emang bener gitu, emang ada benernya, sangat ada benernya gitu kan. Kayak kalau nggak ada tugas pun kayak serius deh, gue malahan kalau nggak ngapa-ngapain di rumah itu kepala gue pusing gitu, serius deh. Ya, gue jadi lebih produktif aja nih kayak gara-gara produktif. Lebih, kita kan udah lama, istilahnya udah lama dingin nih, kita panas lagi gitu. Itu dia. Udah kebanyakan dingin. Kalau kita ini kan kita masuk, kalau kuliah nih menurut gue level baru ya, jadi kita harus mempersiapkan yang baru. Kalau misalnya dari mental kita nggak siap, itu bakal berefek kemana-mana, ada kepikiran lu, ke kinerja lu pas kuliah nanti. Kalau misalnya lu nggak siap ya udah, lu bakal kalah sih. Kuliah ini kan ya memang teman-teman gitu kan, solid, tapi ya lu juga di sini bersaing dong gitu. Jadi lu harus bisa at least mengimbangi kemampuan temen lu gitu loh. Jangan juga dibawa banget, maksudnya biar nanti kalau misalnya kita mau saling bantu enak menopangnya gitu kan. Kalau misalnya lu di bawah, temen lu di atas kan kayak gue pernah ngalamin soalnya kayak di posisi yang
di posisi yang gue di atas teman gue di bawah, di posisi yang gue di bawah teman gue di atas tuh pernah. Jadi gue mikir kayak gue harus seimbangin nih, at least gue bisa mengimbangin deh, gue nggak usah di atas nggak apa-apa, at least gue mesti mengimbangi secara mental, secara pengetahuan gue. Dan ya itu deh, pokoknya keren banget ya Mandeka. Oh ya, nih gue mau nanya nih, planning Itu lu Ben, ke apa depan, tuh? planning lu ke depan gimana, soal organisasi, soal akademis gimana nih? Kalau yang lu pengen, cita-cita lu selama di DTM ini pengen ngapain? Silakan Arifin dulu deh. Boleh. Kalau gue sih gini ya, gue mungkin nggak bakal ngambil banyak organisasi atau ke UKM gitu, gue nggak bakal ngambil banyak karena gue mikir kita itu sebagai anak teknik ya, kan orang-orang juga anak teknik bakal sibuk banget lah, bakal banyak tugasnya repot atau gimana terus harus belajar juga. Jadi gue kayak harus mengimbangi juga dengan organisasi dengan akademis juga. Jadi gue mungkin ya mungkin 3 lah, satu organisasi kepanitiaan berapa gitu. Mungkin gue pengen ikut IMM, atau gue juga kalau misalnya ada kesempatan dan gue kuat untuk menjalaninya, gue mungkin ikut BEM FT, dan gue bisa ikut organisasi-organisasi seperti sepak bola, olahraga seperti itu. Karena gue itu kan sebagai bagian dari pertanggungjawaban yang kemarin dibilang kan, materi visioner itu kan kita harus Iya. bertanggung jawab atas pilihan kita. Maka gue tidak ingin mengambil resiko terlalu banyak yang dimana nanti gue nggak bisa Malah menjalankan keteteran. dengan baik, malah keteteran. Betul Ben, gitu kalau gue sih. Kalau Davis Gimana gimana, tuh? Davis? Kalau gue sendiri sih kayaknya ikut IMM aja deh. Kalau BEM itu takutnya gue nggak ke-handle tuh. Serius deh. Soalnya apa ya? Kalau BEM itu kan per tingkat fakultas tuh ya. Kayak jadi lu seluruh departemen mesin, departemen metalurgi, sipil dan lain-lain lah pokoknya. Itu waduh itu lu semua tuh ngerangkup jadi satu gitu kan, kayak perkumpulan gitu. Itu bukan apa ya? Bukan menghindar, tapi gue takut pertanggungjawaban gue kan gitu. Kayak kalau kalau gue sih lebih prefer kayak satu aja. Mungkin yang satunya lagi itu mungkin gue ikut himpunan aja gitu ya, yang kayak HTW gitu kan, Hydro Team gitu kan, yang kayak itu. Mungkin juga Maksudnya KPD. iya KPD, Maksudnya kayak KPD. hanya untuk menunjang apa ya, menunjang ini kita mungkin apa tuh, praktek kita kan lebih dalam lagi gitu kan. Soalnya tapi sih gini, akademis pasti nomor 1 ya teman-teman. Ya, akademis nomor 1 gitu. Jadi jangan sampai, ini juga saran dari gue sih, jangan sampai dari organisasi yang kita ikutin, kita jadinya terlena gitu kan, jadi lupa sama akademis kita. Itu banyak loh cerita-ceritanya itu, sampai di tengah-tengah mahasiswa itu kayak berhenti gitu kan, karena tuntutan dari dosen, tugas-tugas itu banyak, jadi akhirnya berhenti. Nah, daripada gue kayak nggak sanggup gitu kan, lebih baik gue udah mikirnya matang-matang dari sekarang gitu. Mungkin dari Ruben nih, gimana tuh? Iya Ben. Kalau gua nggak beda jauh sama kalian. Gua kan makanya organisasi itu kurang lebih semester 2 ya kan? Iya, benar Berarti banget tuh. semester 1 ini gua mau ngeliat nih medan kuliah gua, jadwal gua kuliah gimana, seberapa strict. Kalau misalnya gua aman ya udah berarti gue masuk gitu. Maksudnya, tapi gue juga nggak bakal ambil banyak banget, kayak nggak sampai di luar, nggak sampai kayak BMU yang BM gede, nggak. Gue paling gue tuh pengen banget sebenarnya masuk antara 3 KPD, antara SMV, motorsport atau racing team. Itu gue pengen banget, itu gue pasti ngejar. Dari 3 dari 1 itu gue pasti ngejar. Dan paling sama IMM itu doang. Kalau misalnya gue udah dapet 2 itu aja aman. Sama paling ada ikut organisasi keagamaan gue, udah itu doang. Abis itu gue nggak mau yang kayak di UKM yang aneh-aneh gitu, nggak. Sama paling nanti di semester 4 gue tetap mempertahankan akademis, karena gue punya tujuan, gue mau ikut exchange gitu loh. Gue mau ikut exchange, gue ngambil beasiswa, gue ngambil ini, gue ngambil itu. Nah, dari situ jadi kayak gue mau seimbangin aja, karena nggak apa-apa nih gue nahan sekarang di semester awal ya kan, tapi gue mau ngegas di semester akhir-akhir gitu, jadi gue bisa exchange. Nggak apa-apa gue mundur setahun kuliahnya atau mungkin gimana, tapi gue mau pokoknya at least gue harus exchange, karena memang gue banyak belajar dari terutama orang tua gue. Kalau misalnya lu exchange itu atau pertukaran pelajar, teman-teman lu tuh nggak cuma di lingkup UI doang, di internasional gitu, jadi enak. Kayak gue udah ngerasain kayak
waktu gue keluar negeri mana dijamu sama teman-teman bokap gue, terus juga ilmu-ilmu yang didapat kita discuss segala macem, dan wah itu keren sih. Kayak kalau misalnya gue saranin lo kalau ada kesempatan buat ikut exchange, ikut gitu. Jadi ya pokoknya minimal IP lu tuh 3 sampai 4 itu di sampai 4 semester kurang lebih. Gue udah lihat-lihat sih gitu. Gue pemikiran gue gitu sekarang. Wih, mantap Iya. banget Ben. So, ya semoga gue dari hati yang paling dalam nih mendoain kamu tuh pokoknya sukses gitu kan. Juga sama Iya, Ripin Malah kan. kita Semoga kita sukses semua nih satu angkatan gitu Iya. kan. tes lah Lancar. pasti. Ya kan kita kan bisa saling membahu-membahu misalnya kalau ada nggak ngerti apa. Maksudnya ya jangan ngebedain mesin sama kapal. Kita lihatnya Iya. itu kita satu departemen gitu loh. Satu rasa, Oh, men. Satu rasa. kayak misalnya Tuh. nanya pelajaran, nanya kalkulus, ya nanya aja ke anak kapal, nanya fisika, nanya aja ke anak mesin gitu loh. Karena sama aja kan sebenarnya nggak Bin. Mungkin Ya pembawaannya emang beda. mirip-mirip Iya. sih matkulnya kalau gue lihat tuh kan kemarin kan udah dikasih tahu kan bocorannya dikit kan. Kayak Palingan ini kayak semester 1, semester 2 yang mirip-mirip sih. iya. Iya. Cuman kayak Kalau setelahnya semester baru 4 itu udah bisa penjuruan ya, Pin ya. ya penjualan itu. Ya, kayaknya udah nggak berasa nih kita ngobrol-ngobrol ya. Asik banget ngobrol Oke. tentang yang Merdeka. Oke, mantap banget tuh. Terima Iya. kasih kita Mungkin udah. bisa ditutup nih mungkin Ben, Ben. silakan Makasih tutup. banget buat Dava Nafis sama Rehan Arifin. Gila pembahasannya keren banget asli. Gue udah Iya, di start dengan makasih. pembahasan yang keren. Dan makasih banget udah udah nyempetin waktunya. Mohon maaf tadi gue sedikit ada kendala ya. Karena gue Santuy, men. Satu rasa. Oke deh, Pin, cut dulu Pin. Apa? Di stop dulu aja recordnya. Oke, thank you semua.